Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you are doing well. Today we are going to learn something fun because we will combine English with cooking. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru karena kita akan menggabungkan bahasa Inggris juga memasak. Nah, our topic today is procedure text. And at the end of this lesson, you will work on a creative project called the Classroom Master Chef. Nah, topik kita hari ini, kita akan belajar prosedur text. Nah, di akhir pembelajaran nanti, kalian akan membuat project kreatif yang dinamakan, kita namai projectnya The Classroom Master Chef. Nah, by the end of today's lesson, I hope you can understand what procedure text is, identify its structure and language features, and create your own procedure text in English. Nah, diharapkan di akhir pembelajaran nanti, kalian semua bisa mengerti apa itu procedure text, mengidentifikasi strukturnya, lalu unsur kebahasaannya, dan membuat teks prosedur kalian sendiri dalam bahasa Inggris tentunya. Oke? Nah, first, let's understand what procedure text is. A procedure text is a text that tells us how to do or how to make something, step by step. Nah, procedure text itu adalah teks yang memberitahu kita cara untuk melakukan sesuatu atau cara untuk membuat sesuatu. Nah, its purpose is to give a clear instruction so that the reader can complete an activity successfully. Nah, tujuannya itu untuk memberikan instruksi yang jelas. Jadi para pembaca itu bisa menyelesaikan semua rangkaian kegiatannya itu secara mulus. Nah, for example, when you read a recipe, a tutorial on YouTube, or instruction for using a new phone, you're reading a procedure text. Nah, contohnya kayak kalian tuh lagi membaca resep, nonton tutorial di YouTube, atau instruksi untuk menggunakan handphone baru. Nah, itu kalian tuh sebenarnya lagi baca prosedur text. Nah, so the main goal is to explain a process in the correct order. Jadi tujuan utamanya itu untuk menjelaskan rangkaian kegiatannya dengan urutan yang benar, gitu. Oke, ini adalah strukturnya. Struktur dari prosedur text. The first one is goal. The goal tell us what are going to make or what going to do. For example, ini how to make a simple club sandwich. Nah, jadi goal atau aim atau tujuan, nah itu tuh biasanya langsung ada di judul teks dari teks prosedurnya itu. Jadi kalau ada teks prosedur dan judulnya itu, nah itu biasanya goalnya itu di judulnya itu. Goalsnya di prosedur teks itu udah jadi judulnya. Misal ada prosedur teks judulnya ini, how to make a simple club sandwich. Nah, goalnya ya ini, judulnya itu. Oke. Nah, next is materials. Nah, materials list is a list of all ingredients or tools we need before start. Nah, materials itu adalah bahan-bahan atau ingredients atau alat-alat, utensils yang diperlukan dalam proses. Nah, contohnya 2 slice of bread, toaster, and butter. Nah, dua potong roti, lalu pemanggang, dan mentega. Nah, terakhir, the last structure is steps, atau urutan langkah demi langkah secara kronologis yang harus diikuti dari awal hingga akhir. Nah, ini tuh adalah step itu kayak apa ya? Ya kayak urutan kegiatannya, rangkaian 1, 2, 3 secara urut gitu. Nah, kan kronologis, jadi harus diikuti dari awal hingga akhir.
Begitu. Nah, this is the language features of the procedure text. So the language feature of procedure text is it just contains four. Jadi unsur kebahasaan dari teks prosedur ini ada hanya 4 saja, yaitu imperative sentence, temporal conjunction, adverb of time and manner, lalu simple present tense. Nah, imperative sentence itu kalimat perintah langsung diawali dengan kata kerja tanpa subjek untuk menginstruksikan aksi. Jadi imperative sentence itu untuk menyuruh. Contohnya ini, cut the onions. Cut the onions. Nah, atau pour the hot water. Nah, ini kan kita disuruh untuk memotong bawang atau pour the hot water. Nah, atau tuangkan air panas. Nah, disuruh menuangkan, disuruh memotong. Oke. Nah, next is temporal conjunction atau kata penghubung urutan. Nah, ini tuh digunakan untuk merangkai langkah-langkah agar sistematis. Jadi setiap steps itu ada kata penghubungnya, kayak first, second, next, then finally. Nah, seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba cut the onions atau pour the hot water. Mungkin bisa diwali dengan first, cut the onions. Nah, second, pour the hot waters. Seperti itu. Next, adverb of time and manners atau keterangan waktu dan cara. Nah, ini memberikan detail durasi atau cara kerja spesifik. Contoh, for 5 minutes. Ini untuk adverb of time. Lalu slowly atau carefully. Nah, ini untuk manner. For 5 minutes contohnya boil the water for 5 minutes. Nah, itu adverb of time. Lalu misal ini, cut the onions carefully. Nah, itu adverb of manner. Potong bawangnya secara hati-hati. Nah, begitu. Lalu ada simple present tense yang terakhir. Ini teks ditulis menggunakan pola kalimat masa kini. Jadi itu karena kita teks prosedurnya kan dilakukan kegiatannya secara langsung. Jadi tidak mungkin menggunakan past tense atau future tense, future present tense, future continuous tense, seperti itu. Jadi menggunakan present karena saat ini. Kita buatnya itu saat ini. Begitu. Alright. Nah, now let's learn some useful vocabulary that we often use in recipe. Nah, karena kita akan menjadi chef, karena kita akan membuat the master chef classroom. Nah, ini adalah beberapa vocab untuk kita bisa gunakan. Nah, untuk imperative verbnya seperti peel the banana, nah itu mengupas, slice mengiris tipis, pour menuangkan, mix mengaduk atau mencampur. Baik, jadi begitu ya, ada peel, slice, pour, and then mix. Oke. Nah, for the temporal conjunction ada first, then atau next. Nah, after that, lalu finally. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari prosedur teks. Nah, ini contoh simpelnya tuh seperti ini prosedur teks tuh. Ini ada goalnya di sini, ada goals, automatic flat rush langsung. Karena teks prosedur itu goalnya ya judulnya itu udah ya jadi goalnya itu. Oke. Lalu the ingredients di sebelah sini. Nah, lalu ada stepsnya. Nah, prosedur teks ini sudah memenuhi kriteria karena prosedur teks contoh prosedur ini tuh sudah memiliki ketiga struktur, yaitu ada goal, ingredients, dan step. Lalu apakah menggunakan simple present tense? Mari kita identify bersama-sama. Nah, ini pound the garlic di step pertama. First, pound garlic and 2 pinches of salt. Nah, itu sudah menggunakan simple present tense, tidak menggunakan kata kerja ketiga. Nah, fourth ini juga
1 plate of rice. Oke. Ini sudah aman ya. Ini adalah contoh text procedure yang ideal. Begitu. Nah, this is the exciting part. Ini adalah bagian menariknya nih. Instead of only writing procedure text, you will complete a project called the Classroom Master Chef. Nah, nggak hanya menulis tentang procedure text. Nah, kalian juga akan menyelesaikan atau membuat project ya yang kita namakan The Master Chef Challenge, The Classroom Master Chef. Itulah. Nah, in groups, you will create a simple food or drink, write the procedure text in English, and present it through a short demonstration or a cooking vlog. Nah, ini kalian bekerja dalam kelompok, kalian akan membuat resep simple lah tentang makanan atau minuman. Nah, lalu tulis teks prosedurnya dalam bahasa Inggris, lalu presentasikan simple saja lah, mendemonstrasikan secara singkat, atau kalian bisa membuat cooking vlog saat kalian membuat project itu. Nah, jadi misal kalian sedang membuat apa nih, jus alpukat. Nah, kalian boleh mempresentasikannya secara singkat, atau kalian boleh sambil bikin alpukat jusnya sambil ngevlog begitu. Nah, this project will help you practice English while developing creativity, teamwork, and communication skill. Nah, project ini tuh nanti kalian sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian membangkitkan kreativitas, kerjasama, lalu communication skill atau skill berbicara, atau speaking skill, atau confidence. Nah, if you have no idea or not have a reference, this a simple ideas to make. Jika kalian nggak punya ide, nah ini kalian bisa pakai contoh ini nih. Ketiga contoh ini mudah-mudah semua ini. Ada creamy fruit salad, lalu monster sandwich, lalu summer breeze mocktail. Ini lemonade lah, lemonade summer breeze mocktail, karena ada lemonnya di situ. Alright. Nah, ini project timeline kalian. Minggu pertama untuk planning, pembagian kelompok, penentuan menu, dan penyusunan draft awal naskah. Sorry. Nah, di minggu pertama ini kalian merencanakan apa yang mau dibuat. Nah, jadi pembagian kelompok dulu. Nanti kalian akan saya bagi untuk menjadi beberapa kelompok. Lalu kalian tentukan menunya, lalu menyusun draft awal naskah teks prosedur bahasa Inggris. Draft awal itu kayak apa ya? Kayak mentahan, kayak baru apa ya? Kayak baru kerangkanya saja. Nah, seperti itu. Lalu minggu kedua review, week 2 review. Nah, konsultasi tata bahasa, kosakata kuliner, dan latihan pelafalan. Nah, ini kalian minggu kedua ini udah mulai konsultasi tentang apa yang kalian kerjakan. Kayak ini grammarnya udah belum? Sorry. Ini grammarnya udah betul belum, sir? Atau vocabnya ini udah keren belum, sir? Atau latihan pelafalan juga boleh. Nanti bisa didiskusikan pronunciation ini. Oke, week ketiga kalian sudah mulai merekam video pembuatan atau persiapan alat dan bahan untuk demonstrasi langsung di kelas. Nah, untuk week 4 ini bagian serunya ini adalah festivalnya ini. Ini puncaknya ini. Alright. Nah, ini adalah contoh pembagian struktur kelompoknya. Nah, ada yang menjadi lead writer. Lead writer ini tugasnya untuk menentukan tujuan, bahan-bahan atau alat-alat, lalu step-stepnya dalam bahasa Inggris. Nah, lalu untuk persiapan bahan, ingredients preparation. Nah, ini ada kitchen manager. Nah, nanti kalian tunjuk sendirilah siapa yang mau jadi lead writer, siapa yang mau jadi kitchen manager.
Nah, ini tugasnya menyiapkan mangkok yang bersih, buah-buahan yang segar, lalu alat memotong yang aman. Jadi misal kalian bawa pisau itu ya bawa tutupnya sekalian kalau bisa, atau enggak kalian buntel pakai apa gitu. Nah, kalau gunting kalau bisa ya ini ada tutupnya juga. Gunting kan ada yang ada tutupnya itu. Atau kalau nggak kepake bisa taruh di laci atau dalam tas biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, lalu ada videografi atau demo. Nah, ini yang bertanggung jawab kameramen, camera person. Nah, ini tugasnya ada hanya record saja, merekam-rekam apa yang kalian kerjakan. Tapi yang pasti harus rekam dengan jelas ya. Oke, jangan ngeblur-ngeblur. Oke. Lalu ada bagian speaker atau presenter. Nah, speaker atau presenter ini pembicara atau yang pembicara ini tuh kalian ini tuh tugas seseorang yang membacakan teks prosedur kalian, yang mendemonstrasikan produk yang kalian bikin, project yang kalian bikin. Nah, misal kalian membuat monster sandwich. Nah, si speaker ini tugasnya adalah untuk menjelaskan untuk menjelaskan monster sandwich tadi yang kalian buat tadi. Nah, ini harus pede ya, lalu dengan pronunciation yang tepat. Nah, pelafalan yang tepat. Oke, bisa. Nah, ini bagaimana cara penilaian tugasnya? Nah, your score will not only depend on your own English. Nah, jadi skornya itu nggak hanya bergantung pada bahasa Inggris kalian. Nah, saya juga akan menilai kerjasama kalian, presentasi kalian, begitu. Nah, apa saja sih hal-hal yang dinilai? Ada English ini, English language 40% ini. Nah, jadi kalau grammar dan pronunciation kalian bagus saat mempresentasikan projectnya, ini nilai yang paling kuat ini, nilai yang paling ngangkat kelompok kalian ini. Nah, step accuracy. Nah, ini langkah-langkah yang akurat. Kalau langkahnya nggak akurat, nanti ya nilainya berkurang. Lalu creativity and video. Nah, ini tugasnya si camera person tadi untuk merekam atau mengedit. Nah, secara kreatif. Nah, ini kalau editannya atau video jadinya itu nggak jelas atau nggak jelas atau suaranya nggak kedengeran atau lighting pencahayaannya itu buram, nggak kelihatan, orangnya hitam semua. Nah, ini kesalahan si kamera person itu. Nanti bisa nggak ada nilainya ini. Nah, lalu tim cooperation ini adalah kerja sama kalian. Kalian juga kerja kelompok kalian juga saya nilai. Nah, nanti bisa list siapa saja yang kerja, lalu ngapain aja. Lalu yang nggak kerja siapa nanti di list. Oke? Oke. Nah, are you ready? Ini bersiaplah kalian. Nah, kita akan membuat bahasa Inggris itu menjadi enak, interaktif, lalu nggak terlupakan deh pokoknya. Let's make English learning delicious, interesting, and unforgettable. Yeah, alright. I think that's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.